secara specifically dalam proses Dusun Mayit, apa aja pengalaman? Kita berempat ini ternyata punya insiden yang sama. Terpisah, tapi di waktu yang bersamaan ternyata. Dan itu terjadi di hotel waktu itu. Koper aku jatuh ketika aku tidur. Itu yang pertama. Ersya, di malam yang sama, di waktu yang sama, dia tuh kalau nggak salah ketindihan. Kalau Fahad, dia lagi nonton podcast tentang kejadian asli dari Gunung Welirang ini. Dan tiba-tiba TV-nya glitch, rusak. Dan kalau Manda waktu itu kayaknya dia pindah kamar apa gimana gitu. Dia gabung sama Ican. Iya. Aku pun sempat cedera juga. Karena aku tuh gendong pacar aku, Bang Robi. Tiba-tiba dia cuma melangkah, tahu-tahu kayak jatuh. Tahu-tahu dia udah di tempat lain. Tiba-tiba pohon besar jatuh, Bang Robi. 30 meter. Nggak usah kita basa-basi, langsung aja kita eksekusi guys. Karena memang aktor kita yang satu ini, saya rasa untuk film kali ini butuh perjuangan yang luar biasa. Beberapa tahun ke belakang, di karya-karya sebelumnya di 2023, 2024, ya mungkin setting filmnya ada yang di hotel yang horor gitu ya, atau mungkin juga di rumah yang horor gitu. Kali ini Doi harus naik gunung. Dan aku nggak tahu apakah ini pengalaman pertama untuk seorang Randy naik gunung. So welcome guys, sudah Randy di sini. Bang Robi. Terima kasih sudah memilih podcast aku untuk promo filmnya Dusun Mayit. Thanks for having me juga. Seneng banget bisa bawain film terbaru aku yang judulnya Dusun Mayit di podcast kali ini. Ini beneran nggak sih naik gunung pertama? Iya. Terus gimana Jadi Bang Robi, kita ini kan talentnya berempat ya. Jadi memang ada aku, ada Amanda Manopo, ada Fahad Haidra, ada Ersya Aurel, dan kita empat-empatnya tidak pernah naik gunung kala itu. Yang video Manda sebelum nikah itu kemarin naik gunung? Sesudah syuting kita. Terus Doi ketagihan dan suaminya kan memang hobi naik gunung si Kenny kan gitu loh. Jadi waktu itu sebelum naik gunung sama Kenny tuh. Gitu loh. Jadi kita berempat basically nggak pernah naik gunung dan me personally ini pertama kali gitu loh. Akhirnya ya kita banyak perbekalan sih, mau secara physically, mentally, technically gitu ya. Dan akhirnya ya udah dicobain. It's quite challenging. Challenging of course. Iya, challenging tapi juga ternyata emang indah sekali sih. Secara spesifik kemarin di gunung mana Dan? Sesuai dengan Gunung ceritanya? Arjuno, iya, Welirang di Malang. Gitu. Jadi sesuai dengan kisah nyata dari Zero Point ya? Betul, jadi memang film Dusun Mayit ini kan berdasarkan dari kisah thread-nya Zero Point. Dan memang lokasinya pun di Gunung Arjuno, tepatnya di Welirang, Gunung Welirang. Untuk menjaga authenticity-nya ya? Betul. So, tentang film, ini film tentang apa sih? Pengen tahu kita Dusun Mayit. Jadi, ini adalah film adventure. You may say horror juga bisa, tapi menurutku personally ini film adventure, film survival, di mana premisnya adalah ada 4 mahasiswa yang sedang liburan semester, dan akhirnya Raka, aku berperan sebagai Raka di sini. Raka ini adalah anak Mapala. Dari berempat ini yang anak alam banget tuh Raka sebenarnya. Dan akhirnya aku, Raka, yang menginisiasi, guys, kita liburan midterm, kita cabut yuk naik gunung aja. Dan memang kita kan kuliah di Malang memang. Ayo kita ke Arjuno aja, ke Gunung Welirang. Akhirnya kita nggak professional hiking, lebih ke leisure hiking aja. Dan ternyata things happen. Ternyata kita menemukan sebuah tantangan, hal-hal yang nggak lazim dan kita survival aja sih. Gimana caranya kita berempat bisa cepet-cepet made it untuk turun dan selamat. Ren, kamu sama teman-teman dan kru itu berarti back and forth atau dirikan tenda di situ? Tektok. Iya, tektok kan berarti. Berapa hari sudah proses syuting kemarin? Kalau total film ya, 40 hari. Kita pindah-pindah sih Bang Robi, karena kita ada beberapa scenic pictures yang kayak di danau, ada yang di goa, gitu kan. Karena kan kita masuk ke wilayah yang tidak ada nih. Jadi memang banyak lokasi-lokasi yang kita eksplor juga. Jadi ada tiba-tiba ada danau, tiba-tiba ada goa, gitu. Dan juga kita ambil scenery di Gunung Welirang yang sangat indah sekali sih. Cuman memang ketika malam kok gue takut ya. Aku takut Bang Robi, jujur. Waktu malam mau turun, kita kan setiap mau maghrib atau jam 4 lah, paling maksimal tuh udah turun. Udah harus turun? Udah turun. Dan kita gelinding tuh, gak ada yang ngerem, turun semua. Dan kanan kiri kan gelap Bang Robi, gelap banget, semua pohon-pohon, gue udah gak tahu tuh apa. Jadi kayak ngebayangin secara gak langsung,
membuat perbekalan ini ya, karakter aku juga ya. Wah gini ya, jadi Raka, jadi orang yang memang benar-benar di gunung, tiba-tiba lu stuck, lu masuk dunia lain, lu ketemu dusun, lu ketemu makhluk-makhluk yang nggak ada, dan lu nggak tahu tuh gelap di situ ada apa, lu nggak tahu ada suara apa, lu bisa panik gitu. Jadi membantu secara karakteristik juga sih, tapi takut beneran asli. Setelah beberapa tahun nih memerankan beberapa karakter di film-film horor ya. Sebenarnya kan Reni kalau nggak salah film horor dari 2015 kali ya sudah ada ya. Ada beberapa memang. Beberapa ya. Betul. Reni sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal supranatural seperti ini? Atau sudah mengalami? Gini Bang Robi, kalau aku selain memang sudah syuting, tapi kan memang syuting horor gitu ya, tapi juga sebelum-sebelumnya memang sudah syuting lain kan, dan hal-hal seperti itu sering terjadi ya dulu kali syuting ya. Serius? Iya, sering. Ceritain. Ada yang kesurupan, ada yang kesurupan massal. Ini nggak cuma dusun mayat ya, ini ngomongin project lain gitu. Ada kesurupan massal, tiba-tiba jam 2 pagi semua teriak-teriak. Ada yang mau nyemplung ke kolam ikan, ada yang mau naik manjat pohon karena rumahnya di situ. Jadi kalau dibilang percaya apa tidak, ya aku percaya bahwa kita tidak sendiri sih di dunia ini gitu. Bahwa kita harus respectful, nggak cuman ke universe, ke alam, dan juga diri kita sendiri. Aku pikir gitu sih. Secara specifically dalam proses dusun mayat, apa aja pengalamannya? Pengalamannya tuh jadi ada momen lah, kita berempat ini ternyata punya insiden yang sama. Terpisah, tapi di waktu yang bersamaan ternyata. Dan itu terjadi di hotel waktu itu. Dan itu kita lagi di Malang memang. Hotelnya sih ya serem nggak serem biasa aja sih menurutku. Cuma mungkin aku nggak terlalu perhatiin karena aku capek ya. Kebayang. Iya, jadi udah nggak sibuk ngeliat ambience gitu atau mungkin udah capek lah. Kita udah TikTok udah lain-lain, jadi bawaannya pengen istirahat aja. Namun suatu ketika, suatu malam tuh ternyata kita berempat punya insiden yang sama di waktu yang sama di kamar kita masing-masing. Koper aku jatuh ketika aku tidur. Itu yang pertama. Lagi tidur? Lagi tidur. Kaget aku, bangun aku. Terus aku kayak koper, biasanya kan kalau koper geser ya Bang Robi, kita kan coba logika aja mungkin geser kepalanya sedikit. Tapi kan heavy ya. Iya, ini tuh jatuh ke lantai semua. Jadi aku lagi mikir, aku nggak berani kesana Bang Robi. aku coba lihat gitu, kok gelap kan udah mati lampu ya, udah gelap lagi. Tidur lagi aja kali ya, tidur gitu. Nah kalau Ersya di malam yang sama, di waktu yang sama dia tuh kalau nggak salah ketindihan. Kalau Fahad dia lagi nonton podcast tentang kejadian asli dari Gunung Welirang ini. Dan tiba-tiba TV-nya glitch, rusak, dan nggak bisa ngeplay gitu. Dan akhirnya kayak ada insiden lah di situ lah. Dan kalau Manda waktu itu kayaknya dia pindah kamar apa gimana gitu, dia gabung sama Ican. Iya. Karena dia takut banget gitu. Oh, aku kira dia secara, kayak sleepwalking gitu. Enggak. Pokoknya dia saking takutnya dia akhirnya gabung sama Ican gitu loh, sama suara asistennya. Manda bisa ketakutan juga ya? Manda tuh penakut banget aslinya. Penakut banget? Iya, dia tuh penakut. Jadi besoknya kita baru cerita, dia baru, lu ngapain cerita sama gue sih, kan kita masih mau stay di hotel itu gitu loh. Jadi penakut ya, tapi mungkin maksud aku sangat-sangat manusiawi sih ketika dihadapkan. Karena aku pun pribadi yang percaya, tapi juga nggak mau terlalu yang overreacting juga. Ya ada momen segan juga ya, takut ya. Wih, coy, gitu kan. Jadi ya aku tadi bilang ya Bang Robi, akhirnya bekal buat aku pribadi mesti ya respectful ya ke universe, ke alam, dan ke para orang-orang yang kita nggak bisa lihat mungkin yang di sekitar. Berarti film ini Dusun Mayat 90% shotnya itu outdoor. Betul. Outdoor, physically demanding. Kebayang. Aku pun sempat cedera juga. Karena aku tuh gendong pacar aku Bang Robi. Gendong pacar. Dan itu kan naik ya Bang Robi. Maksud aku secara manusiawi, profesional hiker manapun pasti akan mengalami overuse ataupun malah muscle tissue-nya robek dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sama aku. Jadi hampir separuh film kan aku gendong dengan eskalasi naik seperti itu. Jadi aku nggak bawa carrier, tapi aku bawa orang gitu ya. Dan ternyata memang akhirnya fisioterapis datang tuh, makanya terima kasih hitmaker ya. Tengah malam datang Bang Robi, jam 12 malam. Itu aku di treatment di tempat, di karavan, disetrum, di needle. Terus juga kayak di massage, di taping juga. Untungnya nggak robek. Jadi memang konklusi dari fisioterapis overuse. Jadi ada muscle soreness gitu. Jadi dia bengkak, dibelikat malah, sama di belakang. Aku takutnya akan robek kan, karena kan kalau too much dipakai juga bahaya untuk jangka panjang ya. Akhirnya sempat dipospon tuh Bang Robi untuk scene gendong. Kita take out dulu, kita switch. Nanti setelah kayak itu semingguan lah. Seminggu setelah itu baru kita mulai gendong. Nggak boleh pakai boneka aja itu? Akhirnya ada boneka juga. Oh akhirnya? Setelah itu, iya. Setelah cedera? Wah, profesional banget. Dan ditepuk tangan guys, gila. Kalau nggak ada cedera terus-terusan ini. Terus-terusan.
Cuman aku jadi lumayan jadi ada perbekalan juga ya, maksudnya jadi ada blessings juga sih in disguise menurut aku. Dalam artian ternyata aku jadi ngerasain perbekalan jiwanya si Raka ya, maksudnya dia bisa aja di gunung gitu udah pusing, udah stuck, udah nggak bisa kemana-mana, pacarnya kenapa-napa, dia bisa aja tinggalin atau dia paksa tarik kayak atau dibopong aja, tapi dia nggak tinggalin gitu, dia tetap berusaha carry pacar dia gitu, dan itu buat aku juga jadi apa ya, in a way juga jadi perbekalan karakterku bahwa memang Raka tuh nggak cuman hanya di kata-kata aja tapi aksi nyata juga. Aksi nyata juga dia. Tanggung jawab sekali. Gak Dia punya beban gitu loh, Bang Robi kan dia yang ngajak ya. Yeah. And then things happen gitu di situ dan itu mungkin juga kalau karena dia yang ngajak ya. Jadi tanggung jawabnya besar sekali untuk Raka. Jadi dia muter otak gimana caranya kita berempat bisa turun dengan selamat. Itu sih tentang film ini. Ada satu scene yang luar biasa sih yang Mas Rizal buat dan tim ya, yang dimana aku lihat di trailernya itu dimana ada ratusan mungkin puluhan ratusan bahkan orang yang berbaring dengan pocong, betul ya? Betul. Itu ngumpulin orangnya di mana, dan itu ketinggian berapa dan di set itu, di scene itu? Wah, waktu itu kita lagi di set di Sukabumi tuh. Wah, itu dingin banget. Keren jadi salut sih. buat para ekstras juga ya, Keren karena sih itu dingin, berlumur darah dan kain kafan dan lain sebagainya, dan itu setupnya mungkin 3 jam sebelum kita take, Bang Robi. Karena kan ratusan extras ya, mungkin sekitar 500 I guess, dan itu kan nggak gampang mengkoordinasi semuanya. And it's an expansive scene loh. It is. Kalau kalian lihat gila sih itu. Turns out it is, dan kita kan syuting 40 hari ya Bang Robi, Iya. dan sehari itu cuma 1 scene 2 scene, karena memang kita selain melibatkan orang yang banyak, kita juga berpacu sama alam Bang Robi. Banyak insiden cuaca, ada pohon 30 meter ambruk, macam-macam syutingnya Bang Robi. Aku yakin Randy sebagai seorang aktor pasti kan nggak hanya observe tapi juga research ya deh ya. Iya. Selain dengar cerita langsung dari Zero Point nih ya. Iya. Kamu dengerin juga cerita-cerita dari kesaksian anak-anak yang daki gunung nggak tentang dusun mayit ini? Ada kesaksian gitu nggak sih dari mereka tentang dusun ini sendiri? Yap. Jadi memang satu dari thread ya udah pasti. Cuman aku juga riset lain, kita banyak diskusi, terus juga kan ngebahas teknikal tentang Mapala ya. Jadi aku juga secara nggak langsung ngomong-ngomong sama beberapa orang-orang yang memang sudah biasa naik gunung. Dan memang nggak ngomongin Gunung Welirang pun, bahwa buat para hiker tuh sangat lumrah sih mendengar hal-hal yang seperti ini. Di mana ada sesajen, mungkin kalau kita lagi naik gunung tuh kita nggak boleh lihat kanan kiri, atau mungkin ada barang yang tiba-tiba kita temuin dan itu tidak lazim, itu jangan diambil. Jadi leave it there and then keep continue, jangan sampai keluar track gitu-gitu. Terus kalau tiba-tiba dengerin suara gamelan, lu jangan ke arah suara, lu lanjut aja terus, jangan sampai ke distract. Jadi ternyata aku sadar bahwa oh ternyata ini ya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang serupa yang nggak cuma di Welirang. Dan setelah itu aku juga nonton podcast itu Bang Robi yang ditonton Fahad itu tentang kejadian asli di Gunung Welirang tersebut, di mana dia stuck karena dia dengar suara gamelan, tiba-tiba dia cuma melangkah, tahu-tahu kayak jatuh, tahu-tahu dia udah di tempat lain di lapangan gede infinite gitu. Terus dia ternyata udah berapa lama waktu di situ dan dia akhirnya stuck di situ, dengar suara gamelan, suara apa. Jadi yang paling semprul siapa karakternya? Yang paling semprul. Yang paling nggak bisa hormati apa yang ada di gunung. Oh, Nita, Ersha. Your girlfriend, right? Yes, my girlfriend gitu. Cuman memang kalau aku Raka, memang mungkin in a way nggak bisa dibilang paling semprul, tapi walaupun kita punya tanggung jawab, kita punya leadership, tapi kadang sometimes pada saat-saat genting tuh it can change you gitu kan. Benar. Kadang kita dihadapkan sama suatu hal yang tidak lazim atau bencana atau apa, itu kan kadang-kadang mengeluarkan identitas kita ya secara nggak langsung, dan itu ada di Raka, di mana dia bisa menjadi sangat egois, sangat survival dan ya itu pretty messed up sih di situ. Selain ngegendong pasanganmu, naik gunung, turun, naik turun. Hal apa sih yang paling ekstrim yang pernah kalian lakukan berempat ini? Ada satu scene nggak sih yang kayaknya unforgettable dan kayaknya memang nyapein banget scene-nya dan harus ditonton sama yang ada di rumah? Wah, yang nyapein banget ya, banyak ya. Karena kita Kebayang. lari-lari, Kebayang. kita gelundung-gelundung. Kebayang sih. Ada yang jatuh ke danau, Ersha bergelantungan di tebing. Jadi aku boleh dibilang hampir seluruh sepanjang film selama kita di gunung tuh ada aja. Tapi memang yang paling memorable tadi satu scene yang pesta rakyat ya. Karena itu sangat kompleks, kita sampai subuh itu, sampai sunrise Bang Robi. Karena memang prepnya sebelum take aja udah briefing 2 jam. Koordinasi A, B, C, ekstra 1 dan seterusnya. Dan kita pun juga di briefing gitu kan. Sama yang kedua paling itu, yang di trailer yang ada momen Nita terprosok, itu juga keren banget sih. Dan itu panas sekali saat itu. Randy, kan to be exact, last month it was your birthday ya? Yes, correct. 18 November. 18 November. Betul ya? 29 ya? Berarti usia 27.
Sekarang 27. Wow. Just Udah 27. dapat. Oke, happy birthday anyway. Thank you, Bang Robi. Enggak, aku nggak ngebahas gosip kok, bukan acara gosip di sini, tenang. Aman. Cuman ada satu poin aku pengen nanya. Apa tuh, Bang Robi? Di antara kalian berempat itu ada 2 teman yang kehilangan barang di waktu yang bersamaan nggak sih? Coba diingat lagi. Di antara kalian berempat, dua-duanya sama-sama nyari barang karena hilang. Iya ya, kayaknya ya. Nah, it's just a moment sebenarnya sih, bukan sesuatu. Iya, bukan sesuatu yang kayak Iya. gede atau kayak kita sampai ke attract bareng. Tapi 2 di antara kalian berdua nyari barang yang hilang di waktu yang bersamaan. Kayaknya ada sih. Ada Cuman ya? aku nggak inget apa ya. Iya, iya. Kayaknya Fahad deh, dia pernah kehilangan chargeran atau apa gitu. Terus satu lagi? Satu lagi, kayaknya Ersya deh, Nita deh. Oke. Dia kehilangan baju gantinya atau apa gitu. Aku nggak inget ya, tapi memang seperti yang tadi Bang Robi describe ya, memang Iya. bukan sesuatu yang Iya. besar atau yang kayak memang semua terkonsen ke situ. Jadi kita lagi rame-rame aja. Gue hilang nih, gue nyari ini, terus gue nyari ini, kayak ada momen gitu. Oke, satu. Yang kedua, abang mau nanya. Di sajen yang disepak sama pacarmu, Ya. itu disepak ya? Ceritanya. Iya kayak Ya. dia apa ya? Oh ini klak gitu. Ya disepak lah ya kurang lebih ya. Itu harusnya ada telur putih bulat. Betul, Ada nggak di situ? betul. Ada. Oh. Ada kopi, ada telur putih. Oh, seharusnya aku nanya nggak sama Randy sebentar. Jadi ada satu kejadian yang kelihatan bahwa beberapa telurnya itu nggak tahu kenapa baunya berbeda dari properti. Terus ya. Nggak tahu lagi tuh aku. Terus yang lebih sakit-sakitan Fahad ya sebenarnya. Kemarin Kesakitan. lebih sakit, fisiknya lebih lemah di antara kalian berempat. Iya dia sakit. Ku Iya tahu. Oh Robi tahu. Wih, ini nggak di spill. Bener maksudnya internal aja yang tahu. Iya dia sempat demam. Dia sempat Dan demam. Randy sempat ada momen ngeliat Fahad pucat pasi, Iya. pucat banget, Iya dia lagi sakit itu. lagi sakit ya. Dia yang paling Itu waktu scene di Sukabumi itu, Itu. Bang Robi. Waktu lagi itu kan memang jam 4 pagi ya, dengan ratusan ekstras, 500-an. Itu dia lagi sakit-sakitnya tuh. Fahad ada pipis sembarangan nggak? Nggak tahu kalau itu Bang Robi. Tapi namanya kita di hutan ya. Iya, mau nggak aku pun mau. sebenarnya gitu. Tapi Iya, kan kita iya. permisi juga ya. Assalamualaikum ataupun permisi ada. Tapi nggak tahu kalau Fahad ya. Nice. Iya bener tuh Bang Robi dia sempat demam. Iya ya. Di Sukabumi tersebut di scene yang tadi Bang Robi bilang itu yang banyak Iya. orang itu di situ. Pas di situ. Mungkin fans kalian berempat akan mengira yang paling lemah adalah Manda, salah. Yang paling lemah dalam proses syuting ini yang kulit adalah Fahad malah. Betul ya? Iya. Yang sakit banget tuh Iya. Fahad soalnya. Fahad. Randy lebih cedera ya. Aku cedera, tapi syuting jalan terus gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan nggak sih itu doang, abang cuma lihat beberapa poin doang. Oh wow. Cuman nanya doang itu. Apa sih Ren yang membedakan film ini dengan film adventures, horror adventures lainnya? Kalau aku boleh tahu. Banyak mungkin yang berkomentar bahwa ini tuh film horor ya. Tapi mungkin kalau kita lihat-lihat lagi, mungkin juga bisa jadi ini sesuatu yang lain. Yaitu adalah film adventure, survival yang aku bilang. Tapi dengan kemasan horor. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah tontonan yang apa ya? Buat aku personally ya, ini kalau dalam journey karir aku sih ini suatu hal yang baru. Gong banget. Kalau ngomongin film horor, Iya. karena aku pernah memerankan beberapa film sebelumnya horor juga. Tapi kalau yang kali ini berbeda. Secara lokasi beda, secara karakterisasi, secara flow cerita juga berbeda. Dan memang seperti yang tadi gue bilang, ini tuh lebih survival. Kita chaos gitu, gimana caranya lari-lari sana sini, dikejar apa di sini, ditahan macam-macam deh. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dan intens gitu. Dan menurutku ini bisa jadi tontonan yang menarik sih. Gitu. Abang nanya yang personal boleh nggak? Apa tuh Bang? Cip. Biasanya kan Dapat apa nih? Dapat Enggak, sorry. Itu bukan penglihatan. Aman, Biasanya aman, kan aman. kalau bukan lagi sih, biasanya kan dalam hubungan tuh kalau lagi cinta-cinta banget, Ya. mau pisah jauh 40 hari, apalagi naik gunung tuh Ya. kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Nggak ikhlas bener Bang. Nggak ikhlas. Si Lili gimana? Kok pas kamu lihat ada kontrak, hah? 40 hari? Ya aku bilang ke dia waktu itu. Haus ya waktu itu? Well, iya sama kayak aku sih. Hah? 40 hari? Kamu 40 hari mau kemana aja sayang? Dia bilang gitu.
Karena itu juga persis setelah ulang tahun dia, baru aku syuting waktu itu. Untung sempet ya ulang tahun bareng. Sempet, jadi habis ulang tahun itu aku memang kayak lumayan hiatus ya, hilang gitu. Tapi akhirnya Lily datang ke Sukabumi, nyamper aku tuh day trip lah sama teman-teman lain, sama Kak Lulu, sama Desi, gitu-gitu. Jadi nyamperin aku juga ada waktu, karena kan sini malam tuh Bang Robi, jadi bisa pacaran dulu lah, melepas rindu gitu. Itu juga dia kadang-kadang juga datang kok ke lokasi kita di hutan di Puperta gitu-gitu. Karena dia buat bekal, nyopin makan. Oh. Gitu. Ya kita berusaha lah semaksimalnya biar minum kopi. Saya juga jadi pengen minum kopi Mas, tapi saya. Kopi ready mana tadi? Oke. Gitu, kadang bawain aku kopi. Kadang kan aku juga suka ngopi. Jadi dia suka datang bawain makanan aku, terus bawain kopi hitam aku gitu. Last gitu. question deh. Apa tuh Bang Robi? Jadi biasanya kan kalau sebelum proses syuting, apalagi di area-area yang ekstrim seperti ini, pasti ada proses cleansing atau mungkin penjagaan dari kuncen gitu. Oke. Bang Randy boleh cerita nggak bagaimana proses syutingnya? Apakah memang kalian ada pembersihan dulu atau setiap hari ada kuncen yang mendampingi atau bagaimana? Ya, ada banget Bang Robi. Jadi memang kita ada beberapa seremoni lah. Kayak di hari pertama syuting kita ada seremoni. Walaupun tiba-tiba pohon besar jatuh Bang Robi. 30 meter. Dang! Jatuh itu di set kita. Hah? Itu untungnya lagi break makan siang. Hujan? Kayaknya ya, aku nggak ada di situ. Tiba-tiba hujan gede, kayaknya ada angin, jatuh tuh pohon 30 meter. Yang di setnya Ersha itu, di toilet, itu set toilet itu. Di situ. Itu untungnya kita lagi pada break makan semua, aku nggak ada sih di situ. Akhirnya kita kayak ada seremoni lagi gitu, kayaknya dia mendoakan, kayaknya aku nggak ada di situ. Tapi waktu kita mau naik gunungnya pun juga ada tuh orang sana kayaknya ya, aku kurang tahu gitu, ngedoain gitu. Dan ada banget sih, dan aku pun juga, kita semua partisipasi ya. Makan tumpeng, kita juga sama-sama berdoa dengan cara kita masing-masing, karena kan emang istilahnya kita kan berkarya di sini ya, tidak mau mengganggu, merusak ataupun yang hal-hal yang sifatnya negatif ya. Niatnya baik gitu. Jadi kita berusaha tanamin ke masing-masing. Dan aku juga lupa cerita Bang Robi, ada mistis lagi. Kita sempat dibuat nyasar ke pinggir jurang waktu turun dari Gunung Ulirang. Aku lupa cerita. Sebelum maghrib? Itu pas maghrib. Pas maghrib? Pas maghrib. Jadi kan kita turun tuh dari jam 4, nyampe udah jam 6, udah kayak senjakala gitu. Akhirnya kita naik mobil, mobilnya padahal orang lokal yang udah biasa bawa kita. Entah kenapa kok kayak linglung gitu dia ya. Terus kan memang gak ada sinyal di situ ya. Tiba-tiba aku lagi semobil sama Manda. Terus aku bilang, Man, ini kayak kita nyasar deh, kata gue mah. Ini, ya nggak tahu, aku nggak tahu jalan karena gelap ya, udah gelap kan, itu sawah gitu kan. Wih, gelap deh kayaknya. Jalan. Terus aku bilang, Pak, stop dulu deh, stop dulu. Dan bener, dia tuh ternyata mungkin udah panik kali ya Bang Robi, udah bingung. Sebenarnya ini udah nyasar gitu. Stop dulu. Dan itu kita lihat memang sebelahnya jurang. Itu kan udah bukan jalan raya ya Bang Robi ya, udah tanah ya dan sawah, dan sebelah itu tuh udah jurang. Jadi maksudnya kita harus lebih cautious aja ya. Waduh. Akhirnya, merinding aku. Akhirnya itu tuh kejadian, dan kita berdua tuh. Dan ada satu mobil lagi, itu Ersha dan Fahad, konvoy 2 mobil. Bisa-bisanya tuh kita berdua doang, berempat itu. Akhirnya nggak ada sinyal, nggak ada HT. Untungnya dari jauh tuh kayak ada mobil pickup gitu Bang Robi. Akhirnya aku teriak-teriak lah, menjadi Raka gitu. Woi, tolong, gitu. Karena ini kan gelap ya, ini kalau nggak ada yang rescue kita repot juga gitu kan. Woi. Nggak tahu tuh mereka dengar apa nggak, pas mereka dengar ternyata, ngeliat flashlight aku juga. Ternyata kru sama Astrada, lu kok nyasar gitu. Wah, ayo ikut kita, ini salah jauh banget, salah belokan, dia bilang, ayo ikut. Itu kalau kata driver kalian berdua, ada feeling atau mungkin dia dengar apa gitu, atau penglihatan dia seperti apa yang dia laporkan ke kalian? Itu dia, kita nggak nanya, karena mungkin udah panik juga kali ya. Tapi memang rasanya tuh kayak orang linglung gitu ya. Ditanya nyaut nggak nyaut gitu. Terus dia dibilang bingung tapi nggak bingung, kayak yakin tapi nggak yakin gitu loh, Bang Robi, kayak ngawang gitu loh. Jadi akhirnya, nggak enak nih kayaknya nih. Dan itu pertama kali kita naik waktu itu. Hari pertama? Itu welcome drink kita kayaknya. Welcome snack disambut. Welcome snack-nya kayak gitu. Disambut. Gitu Bang Robi. Randy, ya. Kamu jatuh cinta nggak sama karakter Raka ini? Jatuh cinta. Akan naik gunung lagi? Kalau naik gunung lagi nggak tahu. Nggak kayaknya. Nggak gini maksudnya. Gimana? Jadi gini Bang Robi, kalau jatuh cinta sama Raka, dalam artian bahwa aku bisa bawa bekal secara personal, secara mentally dan spiritualitas gitu, bahwa Raka ini, aku percaya, jadi gini, aku mungkin bisa deskripsiin peran Raka itu dalam suatu quotes yang aku ingat juga, bahwa ketika kita berhenti membantu sesama, pada saat itu juga rasa kemanusiaan kita juga hilang.
Jadi itu yang bisa aku ambil dari Raka, dan itu yang secara bekal mentally yang aku dapat. Tapi kalau naik gunungnya, aku pengen memang Bang Robi, karena memang indah sekali sih, indah, scenic banget, sunrise. Tapi begitu malam tuh serem banget Bang Robi. Kayak kita bener-bener kecil di alam itu loh. Jadi makanya juga it humbled me in a way bahwa kita tuh sebenarnya it's nothing to compare to this whole universe gitu. So be kind, be humble, be respectful gitu. Dan ketika di atas sana pun juga jadi lebih bersyukur ya rasanya. Benar. Karena aku, Manda, Fahad, Ersya, kita tidur di terpal tuh, ngegeletak di terpal kita. WC kan nggak ada. Jadi it humbled us in a way yang kayak gitu, dengan makanan yang terbatas juga gitu. Dan aku jadi punya pola-pola pikiran yang baru gitu loh. Kalau lagi di sini lo bakal share to your group nggak ya? Atau lo bakal fokus sama diri lu sendiri gitu-gitu Bang Robi. Tapi cuman kalau untuk naik gunung, selain serem, kayaknya ini nggak buat gue deh. Kurang gue deh. Ada deh. Tapi seru banget sih, karena rame-rame Bang Robi. Sama kru, dan orang-orang naik gunung tuh bawa genset tuh Bang Robi. Kebayang sih. Kita udah menggap-menggap. Bukan pakai porter profesional dari gunung, enggak? Porter. Porter itu yang hebat. Jadi kita kan udah menggap-menggap kan. Tiba-tiba ada engkong-engkong lah ya, mbah-mbah gitu, bawa genset, solar yang segini tuh yang di toko-toko itu. Iya. Wih, mantep. Polhutnya juga, polisi hutannya juga. Dia bawaannya ramping gitu, nggak bawa apa-apa, berhenti nungguin kita kan. Dia nyampe, dia bakar rokok gitu. Saya mah nggak apa-apa, nggak ada minum, yang penting nggak ada rokok. Dia gitu. Kata gue keren banget, siap. Nanti kalau Randy udah ketagihan naik gunung, kamu akan merasakan indahnya berdialog dengan Tuhan di puncak. Ajak Lili deh. Mulai dari yang 2000-an aja dulu. Coba ya. Yang kalem-kalem dulu ya. Yang kalem tapi 2000 sih, tapi terjal. Manjat kita kayaknya. Cerita dikit ya Ren ya. Mungkin kalau kalian kemarin sharing food and drink itu dengan teman-teman sesama, kita sesama manusia. Aku naik gunung pernah sekali, makanan cuman terbatas banget, sedikit banget, tapi aku harus share dengan anjing yang dampingin aku. So surprising and mysteriously ada 2 anjing dampingin aku sampai ke puncak. Dan kan kita nggak bisa ngasih coklat ke mereka. Iya betul. Nggak bisa ngasih coklat, nggak bisa ngasih krim atau susu yang mungkin dalam krim. Bingung ngasih apa gitu. Ya udah jadi main foodnya, main course-nya udah kita kasihin gitu. Aku kasih. Makanya banyak hal-hal yang magical di atas. Iya. It humbled me in so many way. Iya kan? Dan aku merasa pulang dari situ, selesai syuting Dusun Mayit itu aku bawa bekal banyak sih untuk diriku sendiri. Teman-teman, kalau kalian sudah punya kesempatan waktu lihat di YouTube, cek aja trailernya. Aku pertama kali melihat, honestly speaking, bukan karena ada Randy di sini dan aku kaget ada Dusun Mayit di sini. Aku ngomong sama tim aku, udah lama aku nggak ngeliat film horor Indonesia for the past 2 years dengan warna yang sangat cinematic. Warnanya cinematic banget gitu kan ya. Aku suka. Ditambah lagi pada saat ada satu scene di adegan tadi itu yang aku bilang ada how many extras, ternyata aku kira cuma 150 atau 100, 500. Dan aku apresiasi banget Mas Rizal dan tim, begitu indah menata itu semua dan bagus banget gambarnya. So, kalau itu dari aku. Kalau dari Randy, kenapa penggemar film horor Indonesia harus menyaksikan Dusun Mayit? Silakan. Ya, yang pasti ini mungkin bisa menjadi tontonan di akhir tahun. Tontonan akhir tahun yang menjadi liburan. Jadi buat teman-teman yang meluangkan waktunya untuk berlibur, bisa datang ke bioskop dan nonton film petualangan, film survival, film horor karya kami, disutradarai oleh Pak Rizal Mantovani, diproduseri oleh Hitmaker, oleh Pak Rocky Soraya, dan diperankan oleh saya, Amanda Manopo, Fahad Haidra, dan juga Ersya Aurel. Kisah 4 orang yang naik gunung dan mereka berusaha mati-matian untuk bisa kembali pulang dengan selamat. Jadi jangan lupa untuk nonton di bioskop Dusun Mayit tanggal 31 Desember 2025. Gokil, malam tahun baru kan? Malam tahun baruan promo, nggak liburan. Malam tahun baruan, pokoknya dalam bioskop kita cetar gitu ya. Tapi nggak boleh ada fireworks. Nggak boleh ada fireworks. Ren, good luck pokoknya. Selamat sekali lagi. Thank you Bang Robi. Congrats, ditunggu karya-karya selanjutnya. Siap. Ya, berarti kalau misalkan syuting di air, di danau sudah, di villa sudah, di hotel berhoror sudah, di gunung udah, berarti tinggal kayak Mission Impossible, lo di udara terjun gitu ya. Oh, bisa jadi tuh, boleh ya. Seru. Pak Rocky kita ngobrol, kita aku buat. tantang tuh Pak Rocky buat Randy, salam buat Lili, salam buat keluarga, terima kasih banyak, sukses buat filmnya ya. Jangan lupa saksikan guys, Dusun Mayit malam tahun baru ini di bioskop kesayangan kalian semua. Assalamualaikum.